Kalau semua diam, ya terpaksa kita harus mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kita nggak kerjakan semua dosa. Nah, kalau semua dosa itu yang bisa mengundang bencana, musibah dari Allah. Ada orang lain udah menjawab, mungkin argumentasinya nggak lengkap. Perlu kita perlengkap. Dan Pak Refli lihat ini kalau nggak dilengkapi akan buyar, akan bias. Akhirnya kemunkaran ini akan berkelanjutan. Kalau Pak Refli merasa ini memang bisa semakin bias dan semakin mudarat, ya wajib untuk meluruskan. Makanya waktu cucu Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi mengumpulkan zakat kan dari para sahabat, di antaranya kan ada zakat korma kan. Tahu-tahu Sayyidina Hasan ambil apa, Sayyidina Husain begitu, salah satu ambil itu korma dimakan. Begitu Nabi lihat dipegang mulutnya dikeluarin. Kata Nabi kih keluarin. Sampai begitu. Sampai begitu. Kata Nabi, ingat keluarga Muhammad nggak boleh makan zakat. Nah, itu dipegang oleh ulama. Jadi kalau silsilah mereka hilang, silsilah mereka tidak dikatet, suatu saat nanti habaib yang nggak tahu dirinya habaib, yang nggak tahu dong. Kalau dia habib, akhirnya dia makan zakat. Hukum ini perlu dijaga. Supaya hukum ini bisa berlaku, habib harus tahu kalau dirinya habib. Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta saat ini mendapat banyak pertanyaan dari berbagai ormas Islam dan umat Islam mengenai sikap politik terkait pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. 4. Surat Fakta Integritas tertanggal 15 November 2024 yang telah kami sampaikan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Memperhatikan 1. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta mengikuti segala arahan serta keputusan ijtima ulama serta Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam dalam menentukan arah politik. 2. Memperhatikan maklumat yang telah dikeluarkan Tripilar. Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang paling sedikit mudaratnya dalam Pilkada 2024 khususnya di DKI Jakarta. 3. Bahwa telah ditandatangani fakta integritas yang telah kami berikan kepada pasangan calon gubernur Haji Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Haji Suswono tertanggal 15 November 2024. Memutuskan 1. Bahwa kami menyatakan untuk mendukung pasangan calon Haji Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur Haji Suswono dalam Pilkada 2024. 2. Diserukan kepada seluruh anggota FPI, khususnya serta umat Islam DKI Jakarta pada umumnya, dalam menghadapi Pilkada 2024, agar tetap selalu menjaga ukhuwah Islamiyah, serta menjaga ketertiban umum dalam Pilkada yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta beradab demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian surat keputusan ini kami buat dengan harapan dijadikan sebagai pedoman untuk umat Islam di DKI Jakarta dalam menghadapi kontestasi politik pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Jakarta, 15 November 2024, garis miring 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Habib Zain bin Umar Al-Atos, Ketua DPD FPI DKI Jakarta. Habib Hadzik Al-Haddad, SPDI, Sekretaris DPD FPI DKI Jakarta. Abuya Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, Penasehat DPD FPI DKI Jakarta. Demikian surat pernyataan dan keputusan ini kami sampaikan dan insya Allah menjadi rujukan dan pedoman bagi umat Islam yang ada di wilayah DKI Jakarta. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya justru ingin menggali hal-hal yang barangkali belum pernah digali kan. Habib kan S3 ya sekarang ya? Alhamdulillah. Jadi Habib itu S1-nya dari mana?
S1 kita dari King Saud University. Oke, Nah, King Saudi di ya. kota Riyadh. King Saud ya. King Saud. Ibnu Saud ya. Bukan Ibnu Saud. Ibnu Saud lain lagi. Beda ya. Ada Universitas Muhammad Ibn Saud, Ya. ada Universitas Raja Saud. Oh, Raja Saud. Nah, Oke. ini yang rajanya King Saud University dulu. Di? Dulu namanya Riyadh University. Oh, di Riyadh. Oh, di Riyadhnya ya. Iya, di kota Oke, Riyadh. itu Dulu itu S1 dulu ya? pertama dibangun namanya Riyadh University. Oke. Kemudian dirubah menjadi King Saud University. Oke, pasti bahasa Jawanya canggih ya. King Saud University ini dia kalau di Indonesia kayak UI begitu ya. Oke. Artinya dia universitas umum, bukan Ya. universitas agama. Oke. Di dalamnya ada fakultas kedokteran, Hmm. fakultas teknik, fakultas pertanian pun ada walaupun digurun. Oke. Nah, dan juga ada nanam batu. Iya, ada fakultas tarbiyah. Oke. Nah, di dalam fakultas tarbiyah itu ada jurusan namanya Islamic Studies. Di situ Tarbiyah kita itu belajar. pendidikan ya? Pendidikan. Pendidikan. Jadi Habib ngambil Fakultas Tarbiyah Islamic Studies. Jurusannya Islamic Studies. Spesialisasinya fikih dan usul. Oke, fikih dan usul ya. Ya, fikih itu hukum Islam, Usul usul filsafat. fikih itu bukan metodologi penggalian hukum Oke, Islam. metodologi. Iya. S2-nya di mana, Bib? S2-nya di Malaya, University Malaya. Oke, Malaya University. Iya. Katanya ngambil soal Pancasila, tesisnya. Tesis saya itu judulnya adalah pengaruh Pancasila dalam penerapan syariat Islam di Indonesia. Oke. Jadi tetap kita tidak lepas ya dari penelitian soal syariat Islam di Indonesia. Itu bahasa Arab atau bahasa Melayu? Itu bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Oke, Malaysia. Ya, bahasa Malaysia, bahasa Melayu kita buat. Jadi kita ingin membuktikan lewat tesis tersebut Ya. bahwa sebetulnya hukum Islam yang manapun itu sangat mungkin untuk dilembagakan, untuk diformalisasikan dalam hukum nasional melalui jalur-jalur konstitusional. Ya. Dan kita buktikan juga bahwa di sana cukup banyak bagian-bagian syariat Islam yang sudah jadi undang-undang, Ya, hukum nasional. yang sudah jadi hukum nasional, Ya. walaupun bahasanya bukan hukum syariat ya. Ya. Nah, tapi sudah jadi. Nah, itu yang kita buktikan. Kita buktikan dengan seperangkap perundang-undangan yang udah jadi. Oke. Yang kesimpulannya bahwa Pancasila itu nggak melarang pemberlakuan syariat Islam. Oke. Yang penting dilakukan melalui jalur konstitusional. Ya, Untuk hal yang tapi memang sebagai perlu tesis, jalur, ya. sebagai tesis, ya tentunya kan kita harus bahas dulu apa itu Pancasila, Ya. bagaimana sejarahnya, Ya. kemudian bagaimana posisinya dalam tata negara Indonesia. Ya. Kita harus bahas itu dulu. Oke. Setelah kita bahas itu, terus kita bahas juga syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Itu di jurusan apa itu, Bu? Di mana? Itu kita itu jurusannya tetap jurusan syariat. Jurusannya jurusan, kalau di Malaysia dia masuk filsafat ya. Tapi sebetulnya itu syariat. Jadi masternya tetap Master of Art. Itu tahun berapa Habib menyelesaikannya? 2000 berapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah 2012 ya. 2012. Ya, tapi itu memang kita menyelesaikan itu sambil jalan. Jadi begini ada ceritanya, Ya. Bung Refli. Saya dulu sering dakwah di Malaysia. Oke. Pulang, pergi, nggak ada niat untuk ngambil S2. Nah, kemudian kalau kita ke Malaysia, kita kumpul sama kawan-kawan. Ada Ya. Dr. Adian Usaini, Oke. ada Dr. Fahmi Zarkasi yang Oke. dari Gontor, Ya. ya kan? Ya. Kemudian ada beberapa kawan lah. Nah, mereka ini yang mendorong supaya saya ya sekalian aja ngambil S2. Begini, nah, kita diskusi, akhirnya mereka yang ambilkan formulir, mereka isiin, toto nama kita udah masuk di sana. Oke. Akhirnya ya sudah, karena hasil diskusi kita bicara tentang penerapan syariat Islam dan juga tentang hubungannya dengan Pancasila di Indonesia, itu kita jadikan sebagai judul tesis. Oke. Dan kebetulan waktu itu ada Profesor Mahmud Suhdi, seorang profesor di University Malaya yang sangat ngerti soal Indonesia. Oke. Iya, jadi nyambung kita Habib bicara. stay di sana sempat atau Enggak, bolak-balik? pulang pergi, Pulang pergi ya. Kita pulang pergi aja. Jadi kita ngambilnya inian by riset. Oh, by research. Oke. Iya, jadi kita nggak mesti hadir di kelas. Kelas, oke. Iya. Nah, itu S2 ya 2012. S2. Fortunately, alhamdulillah ternyata ketika kemarin sempat di hotel Oh iya, di Hotel Bintang 7. tentang itu yang bikin pusingnya itu menyelesaikan disertasi. Betul. Nah, ujiannya di situ malah. Betul. Itu dari universitas apa? Sama universitasnya? Kita dari USIM, Oh, USIM. University Sains Islam Malaysia. Itu bahasa Arab atau bahasa? Itu bahasa Arab. Arab. Oke. Karena memang USIM ini kan universitas internasional. Oke. Jadi dia memberikan kita pilihan mau buat tesis dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Oke.
Ya, saya pilih dalam bahasa Arab. Iya. Karena memang lulusan S1 kita kan Iya. dalam bahasa Arab. Jadi Dan saya pikir makanya pintar lebih bahasa Jawanya. jadi itu yang Universitas kita Sains ambil. dan Ya, Universitas Sains Islam Malaysia. Saya ngambil di filosofinya. itu dari kota apa? Kuala Lumpur. Nggak jauh dari Kuala Lumpur. I see. Nggak jauh dari Kuala Lumpur. Dia kota baru, nggak jauh dari Kuala Lumpur. Dan tarafnya memang taraf internasional. Dan rankingnya juga cukup bagus. Kemarin disertasinya soal apa, Bib? Disertasi saya itu, kalau judul bahasa Arabnya, Manahijut Tamyiz Baina Usuluddin wa Furu'uddin fi Syariah wal Aqidah wal Akhlaq Inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Artinya sesama biskota dilarang saling mendalu. Artinya, Bib. jadi artinya Manahijut Tamyiz itu metodologi pemilahan Oke. antara usuluddin dengan furu'uddin. Oke. Jadi antara hal-hal yang sangat prinsip di dalam Islam Iya. dengan yang tidak boleh diperdebatkan Iya. dengan hal-hal yang memang merupakan rancah perdebatan di antara ulama. Oke. Ya, soal fikih. Dan bisa Nah, jadi choice kita gitu ya? kita ngambil metodologinya. Bagaimana cara kita memilah? Oke. Oh, ini usuluddin. Oh, ini furu'uddin. Oh, yang Oke. ini nggak boleh diperdebatkan. Oh, yang ini boleh diperdebatkan. Oke. Oh, yang ini kalau memperdebatkannya bisa mengantarkan kepada kekafiran. Iya. Oh, kalau yang ini diperdebatkan, wajar aja. Oke. Selama ada dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, itu kita pilih bagaimana metodologi itu dalam bidang akidah dan bagaimana metodologi tersebut diberlakukan dalam bidang syariat, serta bagaimana pula juga penggunaan metodologi tersebut dalam bidang akhlak. Tapi dengan batasan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi supaya disertasi kita nggak meluas kemana-mana ya. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dibilang apa itu? Mainstream pemikiran atau jadi, satu mazhab atau jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dalam dalam konteks akidah ya. Ya. Itu selama 1200 tahun lebih disepakati ulama itu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu udah mainstream. Oke, mainstream. Mainstream akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij, ya kan? Bukan Murji'ah, bukan Jahmiyah, begitu. Nah, yang disepakati oleh mereka adalah dari akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu dalam konteks akidah. Dan itu tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks fikih, nah itu 4 mazhab yang terkenal. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi ada dalam ranah fikih, ada juga dalam ranah akidah. Jadi kita nggak mau keluar dari situ. Jadi kita nggak bicara apa pandangan Syiah, apa pandangan Mu'tazilah, enggak. Kita bicara apa pandangan, karena kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan yang merupakan asawadul a'dham, mayoritas umat Islam di dunia itu kan. Jadi bisa dibilang dia tengah ya? Ya, nah justru Ahlus Sunnah ini yang wasatiyah, yang pertengahan. Jadi kalau sekarang ini Bang Revi lagi ada istilah-istilah yang populer, moderasi beragama ya. Moderasi beragama kan ini kan konteksnya kan untuk bagaimana memoderatkan cara memahami ajaran agama. Ya sebetulnya kalau kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sudah moderat. Moderat dalam arti kata iktidal, insaf, moderat dalam arti kata wasatiyah, pertengahan, enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Jadi Islam dari awal turunnya memang sudah moderat. Islam dari awalnya memang sudah wasatiyah, sehingga sebetulnya enggak tepat juga kalau Islam ingin demoderasi karena memang udah moderat dari sananya. Begitu. Nah, jadi sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang ajaran Islam yang moderat itu. Bib tadi bilang ini yang usuluddin sama yang furu'uddin ya? Furu'uddin. Itu contoh kasusnya, Bib, misalnya? Contoh kasus begini ya. Kita bicara umpamanya dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah. Umpamanya kita bicara tentang Isra Mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat bahwa Isra Mi'raj Nabi itu bukan khurafat, bukan khayalan. Bukan cerita fiktif, bukan dongeng. Tapi suatu peristiwa yang betul-betul terjadi. Sudah sepakat. Itu sepakat, nggak ada perbedaan. Itu namanya usuluddin. Kalau nggak percaya itu kufur. Bisa kufur kalau nggak percaya. Tapi di dalam peristiwa Isra Mi'raj ada hal-hal yang diperdebatkan oleh ulama. Contoh, Ahlus Sunnah, contoh begini. Ini Nabi waktu Isra Mi'raj, ruhnya saja atau ruh dan jasad? Ini kan konteks perdebatan. Ahlus Sunnah wal Jamaah hampir semua sepakat ruh dan jasad. Dua-duanya ya. Tapi di luar Ahlus Sunnah seperti Mu'tazilah itu berkeyakinan ruh saja.
Nah, ini kan berarti di sini ada perbedaan. Ya. Dan ini bukan usuluddin. Ya. Ini furu'uddin. Tapi memang sama-sama dalam urusan akidah. Kan sama-sama urusan akidah. Ya. Sehingga perbedaan kita tentang Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruh saja atau ruh dan jasad itu nggak boleh saling mengkafirkan. I see. Kecuali orang nggak percaya Isra Mi'rajnya. Kalau orang nggak percaya Isra Mi'rajnya kafir. Tapi kalau orang berdebat soal ini ruh saja atau ruh dan jasad. Iya. Nah, itu perdebatan di konteks itu tuh perdebatan furu'ul akidah. Jadi ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Jadi ada akidah yang prinsip yang nggak boleh kita perdebatkan. Tapi ada juga yang boleh diperdebatkan. Ini dalam akidah nih. Iya. Saya kasih contoh dalam syariat. Satu lagi. Dalam syariat. Seperti sholat. Ulama sepakat sholat 5 waktu itu wajib. Bahkan dia menjadi rukun Islam. Sepakat itu umat Islam itu usuluddin. Iya. Nggak boleh ada yang berbeda. Kalau ada mengatakan 5 waktu itu nggak wajib, bukan Islam dia. Nggak ada perintahnya di Al-Quran. Ada yang bilang begitu. Iya, itu dia bukan Islam. Tapi dalam konteks sholat kan ada perbedaan tentang melafazkan niat boleh apa enggak. Soal baca Bismillah dibaca apa enggak dalam surat Al-Fatihah. Kemudian soal ada yang sedekap, ada yang lurus. Soal itu memang furu. Nah, selama ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan aja berbeda begitu. Tapi kalau soal wajibnya sholat bukannya furu, usul. Begitu. Jadi walaupun dalam satu jamaah ada yang begini, ada yang sedekap, itu sah-sah saja, sesuai dengan keyakinannya. Jadi jangan juga dia ngarang-ngarang. Contoh, kita pernah ditanya, Habib, yang mana tuh yang benar antara yang sedekap dengan yang lurus? Dua-duanya punya dalil. Kalau dia begini kan nggak ada dalilnya. Kalau yang begini? Kalau dia begini nih nggak ada dalilnya. Kalau yang miring begini? Kalau yang miring begini masih ada dalilnya. Masih ada dalilnya. Yang di atas pusar masih ada dalilnya. Yang agak naik ke dada masih ada dalilnya. Yang lurus ada dalilnya. Selama dia ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, selemah apapun dalilnya, kita mesti hormati. I see. Nah, seperti juga kalau tahiyat, ada yang mazhab Syafi'i kan nunjuk, diangkat, tunjuk depan, nggak digerakkan. Tapi kan ada yang digerak. Yang goyang-goyang gitu. Iya, ada yang digerak-gerakan begini. Ya? Ada. Masing-masing punya dalil, nggak usah diributin. Kecuali kalau begini nih, begini nggak ada dalil ya. Jadi maksud saya boleh berbeda, tapi jangan ngarang-ngarang. Nah, kalau begini kan ngarang dia. Kalau tangan ditaruh begini lagi sholat itu kan ngarang. Kalau di hukum itu Anda boleh itu asal Anda punya dasarnya. Iya. Jadi selama dia punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, walaupun bagi orang mungkin lemah ya, bagi dia kuat dari segi satu persepsi begitu, silakan aja berbeda. Dan jangan berpecah karena soal yang ini. Nah, saya punya disertasi soal itu. Misalnya contoh tadi ya, soal akidah ya, kok bisa muncul sebuah perbedaan antara ruhnya saja atau ruh dan jasad? Itu kenapa? Misalnya dari apa? Saya begini. Jadi begini, Pak. Kalau Mu'tazilah selain memang ada dalil hadis yang mereka pegang, mereka juga berpegangkan kepada logika. I see. Iya, mereka mencoba untuk memakai logika mereka karena ini kan perjalanan Nabi ini kan kalau kita pakai bahasa modern, ini kan menembus alam ini, menembus waktu ini. Nah, jadi mereka melihat pakai secara logika, mereka lihat badan fisik jasad nih nggak kuat untuk melakukan itu. Yang kuat melakukan itu adalah ruh. Iya, karena hitung-hitungannya di zaman sekarang aja kalau orang pakai motor gede dengan kecepatan tinggi itu kalau terlalu cepat juga kan bisa rontok. Nah, jadi itu kan pertimbangan logika. Tapi ada pertimbangan hadis di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah diriwayatkan oleh perawi hadis bahwa beliau pernah mengatakan saat Nabi Isra Mi'raj, ma faqadtu jasada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina usriya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Nabi itu Isra Mi'raj, aku nggak kehilangan jasad Nabi. Jasad Nabi ada di sampingku. Begitu. Nah, ini menjadi dalil mereka, berarti Nabi jasadnya masih tetap ada di dunia tuh. Tapi hadis ini ditolak oleh kebanyakan ulama. Bukan faktor Siti Aisyahnya, tapi kan faktor perawi di bawahnya. Nah, yang kedua ditolak juga dari segi begini, ada kejanggalan. Kejanggalannya di mana? Nabi itu kan Isra Mi'raj masih sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, kan Siti Aisyah belum jadi istri Nabi.
tinggal serumah dengan Nabi kan ketika di Madinah, bukan ketika di Mekah. Di Mekah, ya. Nah, jadi artinya kalau berdasarkan data sejarah, waktu Nabi Isra Mi'raj belum sekamar dengan Siti Aisyah, belum serumah. Dari mana bisa jasadnya ada di ranjang beliau? Nah, ini namanya ada sesuatu yang janggal. Nah, sehingga dalil itu ditolak. Nah, adapun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan ruh dan jasad ya karena cerita Nabi. Nabi yang menyampaikan. Nabi menyampaikan, Nabi nggak pernah mengatakan ruh saya saja yang ini. Itu satu. Ada lagi dalil lain. Kalau andai kata perjalanan Isra Mi'raj itu dengan ruh saja, apa bedanya dengan mimpi? Begitu. Nah, yang kedua, kalau memang Nabi cerita soal ruh saja, itu orang-orang kafir Quraisy nggak bakal protes. Kalau Nabi cerita semalam saya ngimpi ruh saya jalan ke sana kemari, orang kafir nggak bakal protes. Sesuatu yang biasa kalau mimpi. Tapi kenapa orang-orang kafir protes keras? Ya Muhammad, engkau majnun, engkau gila, engkau bohong, engkau begini. Karena Nabi menceritakannya di alam nyata. Sehingga orang-orang kafir nggak terima. Nggak mungkin alam nyata itu terjadi. Nah, itu kan Ahlus Sunnah juga ada logika juga. Jadi kesimpulannya dalil argumentasi yang diajukan oleh Ahlus Sunnah jauh lebih kuat daripada Mu'tazilah. Tapi sungguh pun begitu, walaupun Ahlus Sunnah berpegang kuat kepada pendapat ruh dan jasad, tapi Ahlus Sunnah nggak ngafirin Mu'tazilah. Hanya karena pendapat bilang ruh saja. Nah, ini kan wasatiyah namanya. Namanya Ahlus Sunnah tuh bersikap arif, bijak, nggak main bilang, oh Anda punya pendapat yang menyebabkan kekafiran, enggak. Nah, jadi metodologi yang kita uraikan, kita paparkan dalam disertasi itu dengan tujuan supaya bisa jadi pegangan buat umat untuk membedakan mana yang pantas untuk dikafirkan, mana yang nggak boleh dikafirkan. Nah, supaya jangan gebrah jangan ngafir ini seenak-enaknya, beda dikit kafir, beda dikit sesat, beda dikit musyrik, nggak boleh. Bib, ini mewakili kegalauan saya sebagai orang awam ya. Saya orang awam soal agama. Kan Rasul itu beristri 9 ya? Iya. Itu kenapa, Bib? Maksud saya kan yang dibolehkan 4. Iya. Sorry. Jadi sebetulnya jumlah istri Nabi alaihi salatu wassalam semua ada 12. Oh, 12. Iya, hanya ada yang meninggal saat hidup Nabi. Ada yang ditinggalkan oleh Nabi menjadi janda. Iya, jadi yang kalau yang Nabi nikahi itu ada 12. Yang ditinggal mati oleh Nabi ada 9. Nah, berarti kan yang lain meninggal pada saat Nabi masih hidup. Terus ada catatan juga pada saat Nabi memperistri Khadijah sampai wafatnya Khadijah, Nabi itu melakukan monogami. Nah, jangan lupa tuh love story-nya Nabi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha yang luar biasa. Nah, kemudian begitu masuk fase berikutnya, sepeninggalnya Khadijah, ini ada nama-nama istri Nabi ini kita tulis. Yang ini nih, di sana Khadijah ya. Nah, ini yang kedua nih, begitu Khadijah meninggal, Nabi kawin dengan Siti Saudah. Sayyidah Saudah. Habis Saudah baru Aisyah. Nah, ya kan? Habis Aisyah baru Hafsah. Siti Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar, Hafsah putri Sayyidina Umar. Kemudian berikutnya ada Zainab binti Khuzaimah. Itu. Ya, jadi yang keberapa tuh? Yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang keenamnya Ummu Salamah. Nah, habis Ummu Salamah, yang berikutnya lagi tuh ada Zainab lagi. Zainab binti Jahash. Jadi istri Nabi yang bernama Zainab ada 2. Ada Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahash. Terus yang berikutnya ada Juwairiyah. Ya kan? Habis Juwairiyah, Sofia. Habis Sofia di sana ada Romlah. Yang julukannya Ummu Habibah. Nah, habis itu baru Maimunah. Nah, ini kan 11. Yang terakhir Maria Al-Qibtiyah. Hanya begini, hanya Maria Al-Qibtiyah diperdebatkan. Jadi kebanyakan ulama mengatakan Maria Al-Qibtiyah itu setelah dihadiahkan buat Nabi oleh Raja Mesir, itu memang masih hamba sahaya. Setelah itu dimerdekakan oleh Nabi dan dinikahi, sehingga menjadi istri. Tapi ada sebagian ulama mengatakan enggak, Maria Al-Qibtiyah posisinya tetap sebagai hamba sahaya. Kan hamba sahaya kan dalam Islam boleh.
kedudukannya kan halal, seperti Oke. istri. Ya, jadi dia Walaupun tidak dinikah dengan syariat. Oh, kalau dia... nggak perlu dinikah. Kalau hamba sahaya itu kepemilikannya tanpa akad nikah. Oke. Tapi bukan boleh ditidurin rame-rame. Iya. Yang boleh menyentuh dia hanya tuannya. Oke. Dan kalau sudah disentuh oleh tuannya mendapatkan anak, nggak boleh dijual. Jangan dijual karena dia kan harus merawat anaknya. Anaknya jadi anak tuannya. I see. Iya, jadi sebetulnya status mereka sama dengan istri. Dulu ya. Iya, Tapi ini sekarang kita kan enggak. sekarang udah enggak. Dulu Iya. kan memang ada aturan. Iya. Ada aturan seperti itu. Jadi bedanya kalau istri halal lewat akad nikah. Kalau apa namanya hamba sahaya halal lewat kepemilikan. Dirinya dimiliki oleh tuannya. Tapi ada aturan-aturan yang nggak boleh disembarangi. Nah, jadi bagi mereka yang melihat Maria Al-Qibtiyah ini hamba sahaya, berarti istri Nabi cuma 11. Ya kan? Tapi bagi mereka yang melihat Maria Al-Qibtiyah ini adalah sebagai istri Nabi, maka istri Nabi ada 12. Nah, pertanyaannya kenapa harus 12? Kita mesti lihat bahwa menikahnya Nabi setelah Siti Khadijah itu lebih banyak didasari untuk kepentingan dakwah. Contoh, menikahnya Nabi dengan Siti Aisyah. Karena memang ayah Siti Aisyah kan Nabi luar biasa jasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Perjuangannya, pengorbanannya. Jadi dengan menikahi Siti Aisyah, hubungan antara Nabi dengan Abu Bakar Siddiq kan semakin erat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap akan lebih bisa menjadi benteng daripada perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Udah gitu, begitu juga Siti Hafsah. Siti Hafsah kan anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga salah satu pembesar Islam yang luar biasa. Jadi konteksnya konteks untuk mempererat hubungan ya. Supaya dakwah ini lebih solid, lebih bagus, lebih kuat. Itu pun perlu dicatat. Yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan masih gadis hanya Aisyah. Yang lain kebanyakan sudah berumur dan janda. Seperti kayak Ummu Salamah, seperti Siti Saudah. Siti Saudah umurnya hampir sama dengan Nabi. Ummu Salamah begitu juga. Nah, jadi artinya kenapa mereka ini dinikahi? Ada yang dinikahi karena memang suaminya mati syahid dalam perjuangan, istrinya juga semangat berjuang. Kemudian Nabi beristri. Jadi kalau kita lihat semua perkawinannya dalam konteks dakwah. Itu satu yang kita mesti catat ya. Yang kedua, walaupun istri Nabi itu berbilang dengan sekian jumlahnya, tapi sejarah membuktikan bahwa Nabi memperlakukan mereka dengan adil. Nah, jadi kalau dengan Sayyidah Khadijah Nabi menjalankan monogami, nah, sementara setelah itu Nabi menjalankan poligami. Nabi mendidik umatnya poligami begini loh, jangan cuman fokus kepada urusan syahwat aja, tapi poligami itu lebih diarahkan kepada penegakan keadilan, supaya perempuan-perempuan tadi diperlakukan dengan adil, bagaimana berbagi dengan mereka, dan bagaimana perkawinan itu manfaat untuk dakwah. Kan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, cuman memang sayang di zaman sekarang banyak orang ngambil poligaminya, nggak ngambil adilnya. Nah, ini kan yang jadi persoalan. Nanti akhirnya syariat Islam yang tertuduh ngambil poligaminya, tapi lebih cenderung kepada urusan syahwatnya, bukan urusan dakwahnya. Nah, itu yang kita sesalkan. Poligami disyariatkan oleh Islam. Tapi kita minta mereka yang berpoligami, tolonglah bagaimana berpoligami itu, satu, mengedepankan dakwahnya, dan dua, tunjukkan bagaimana cara bersikap adilnya di antara istri-istri tadi. Jumlahnya kenapa 12? Jumlah di sini perlu kita ketahui bahwa untuk Nabi alaihi salatu wassalam memang Allah yang izinkan untuk 12. Tapi untuk umatnya memang Allah larang. Nah, dalam Al-Quran Allah nyatakan fankihu matawabalakum minan nisa masna wa thulas wa ruba. Jadi silakan kau nikahi perempuan-perempuan yang kau sukai, kata Allah dalam Al-Quran, yaitu 2, 3, atau 4. Artinya Allah yang membatasi. Sebelum ini nggak ada pembatasan. Makanya waktu Nabi 3 tambah 4. Jadi 9. Jadi memang sebelum itu kan nggak ada pembatasan. Pembatasan itu kan datangnya belakangan. Jadi ada sahabat sebelum masuk Islam dia punya istri cukup banyak. Begitu dia masuk Islam ditanya kepada Nabi, bagaimana? Nabi bilang, kau pilih mana istri yang kau sukai, cukup 4. Yang lainnya kau lepaskan secara baik-baik. Nah, jadi artinya itu namanya kalau dalam hukum tuh retroaktif itu. Jadi artinya begini ya, kalau Nabi kan ada hal-hal yang memang khusus buat Nabi, nggak boleh buat yang lain. Nah, jadi nggak semuanya kan disamakan, ada juga yang khusus buat Nabi. Dan beratnya hukum juga ada yang khusus buat Nabi. Contoh, bagi kita sholat tahajud kan sunnah. Nabi nggak boleh ninggalin tahajud. Bagi kita sholat tahajud sunnah, ninggalin tahajud kita kan nggak apa-apa. Tapi bagi seorang Nabi ninggalin tahajud ditebur sama Allah. Nah, jadi tahajud itu bagi Nabi itu seperti kewajiban gitu, di samping sholat 5 waktu. Begitu juga kurban setiap tahun. Bagi kita kan sunnah.
Iya. Tapi bagi Nabi wajib. Oke. Itu. Jadi Nabi sendiri yang mengatakan ini wajib atasku, tapi nggak wajib buat umatku. Oke. Nah, jadi ada yang khusus buat Nabi, yang memang bukan tidak khusus buat umatnya. Iya. Tapi jangan melulu kita berpikir, oh ini enak loh, Nabi kok istri bisa 9. Cuman dilihat soal perkawinannya. Dia nggak lihat soal lain, beban-beban yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yang jauh lebih berat daripada umatnya. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat siapa Nabi dan bagaimana aturan Islam, kita mesti lihat secara komprehensif. Kalau kita lihat secara komprehensif, kita bisa lihat, oh ya ini memang adil. Oh ya, pantas kalau Nabi dapat kekhususan semacam ini. Nice. Bib, Iya. Habib kok monogami? Sekelas Habib. Saya sangat mendukung poligami. I see. Nah, saya sangat mendukung poligami karena secara syariat itu memang ajaran Islam. Oke. Dan itu memang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam praktek kehidupan, saya ini kan sehari-hari kita berdakwah, kita berjuang. Dan berjuang kita, Pak Refli tahulah bagaimana berjuang kita nih keluar masuk penjara dengan beban yang banyak. Saya pikir dengan kondisi saya seperti itu, monogami itu lebih tepat. Oke. Nah, jadi ini persoalan, bukan persoalan selera nggak selera, bukan. Ini persoalan Teknis. untuk teknis maslahat dakwah. Iya. Iya, jadi jangan sampai nanti kita dakwah udah begitu berat, pikiran kita nih bercabang. Iya. Hanya mikirin istri yang 1, 2, 3, 4, begitu. Secara Habib bukan Nabi kan ibaratnya kan Iya, begitu. kan kita sangat terbatas sekali. Iya. Nah, kalau Nabi punya 12, wah Nabi kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat ibadahnya. Nah, saya melihat kan kita mesti lihat diri kita, Pak Refli. Saya lihat, wah kalau saya poligami, saya nggak bakal bisa adil nih. Wah kalau saya poligami, jangan-jangan nanti dakwah saya terbengkalai nih. Karena jangankan istri 4, istri 1 saja sebelum saya dibebas bersyarat nih. Iya. Sebelum banyak perkara, itu di rumah mungkin dalam sebulan cuma 2 atau 3 hari. I see. Kita ke Aceh entar 14 hari, kita ke Kalimantan 14 hari, nanti kita ke Sulawesi, kita ke sana kemari. Kadang-kadang sebulan di rumah cuma 2 hari, di rumah cuma 3 hari. Tapi Habib putri berapa, Habib? Putri 7. Luar Produksi biasa. jalan terus. Jadi sebulan 2-3 hari tapi produksi jalan terus. Jalan terus. Sekarang udah punya Tapi putri 7 itu putri semua ya? Putri semua. Jadi itu. Jadi soal monogami poligami itu bukan soal selera suka nggak suka, bukan. Kalau bicara syariat, poligami adalah syariat Islam. Siapapun harus terima itu. Mau laki-laki, mau perempuan, dia harus terima. Itu memang aturan Allah. Nah, soal orang mau jalankan nggak jalankan, kan memang nggak diwajibkan orang juga untuk berpoligami. Nah, tapi kalau jangan saya diharamkan, gitu jangan ya? diharamkan. Ya. Tapi bisa jadi poligami bisa menjadi haram kalau niatnya untuk menzolimi. Iya, iya. Kalau niatnya untuk menzolimi, kalau memang sudah ada niat dari awal nggak mau bersikap Tapi adil. monogami juga haram juga kalau niatnya nggak benar. Betul. Iya. Iya. Jadi sebetulnya intinya mau monogami mau poligami, bagaimana kita al-mu'asyarah, yaitu kita memperlakukan istri dengan sebaik-baik. Jadi tolong ya istri-istri dengarkan ya. Karena Nabi mengatakan begini dalam satu hadis, khairukum li ahlikum. Di hadis yang lain, khairukum li nisaikum. Artinya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik perlakuannya kepada keluarganya. Dia yang riwayat yang satu, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik memperlakukan istrinya. Bib, Iya. ini tidak hanya sekedar saya mau podcast, tapi saya ingin belajar nih. Kan keutamaan kan mendoakan orang tua, ya. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, selain mendoakan, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita ingin berbuat baik tuh, masih ada kakak tertua, misalnya begitu. Misalnya begitulah. Jadi begini, birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua ya. Itu bisa kita lakukan sepanjang hidup kita, walaupun orang tua sudah tidak ada di samping kita. Jadi birrul walidain itu banyak macamnya, Pak Refli. Satu, kita tidak lupa untuk selalu mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Kedua, ada beberapa jalan ibadah yang dibenarkan oleh Nabi untuk orang tua. Contoh, kita bersedekah atas nama orang tua. Oh, itu boleh setiap saat ya? Boleh. Kita membangun masjid, pahalanya untuk orang tua, amal jariyah. Boleh. Kemudian itu termasuk birrul walidain. Jadi birrul walidain kan bukan hanya doain aja, tapi ada amalan sedekah, itu kan amalan fisik, amalan harta yang bisa pahalanya kita persembahkan kepada orang tua. Belum lagi yang perlu kita tahu juga, di antara birrul walidain adalah dalam hadis disebutkan kita menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang pernah baik dengan orang tua kita. Dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya, dengan sepupunya, dengan kawan-kawannya, begitu. Nah itu, itu dulu pernah bantu orang tua saya, itu dulu deket sama ibu saya, ibu saya susah,
Kita anggap dia ibu kita juga. Kita berderma kepada dia. Itu termasuk birrul walidain. Kalau misalnya, Jadi birrul walidain tuh luas. Bahkan orang-orang dulu di zaman Nabi, zaman Tabi'in, itu saking birrul walidain, kalau punya anak, dia kasih nama ayahnya yang udah meninggal dunia. Kan banyak yang begitu. iya. Ayahnya siapa nih? Ayahnya umpamanya namanya Ahmad, ya kan? Dia namanya Hasan. Begitu punya anak, ayahnya udah meninggal dunia, dikasih nama lagi Ahmad. Itu termasuk bagian dari birrul walidain. Dia kan ingin mengabadikan nama ayahnya. Dan itu malah Sangat dianjurkan. Itu termasuk daripada segi birrul walidain. Nah, jadi birrul walidain itu bisa beraneka ragam. Kita jaga nama baiknya, kita doakan, kita ceritakan kebaikannya, kita sambung silaturahmi dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua kita. Kita sambung silaturahmi, atau kita membantu orang-orang yang dulu memang pernah bantu orang tua kita. Bib, ada satu konsep yang paling gampang diomongkan, tapi kita nggak ngerti kadang-kadang batasnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu problem kita kan, misalnya katakanlah begini, kita terhadap suatu pemerintahan, kita kan nggak pernah benci, nggak pernah nggak suka, tetapi kan kita punya kewajiban, istilah saya itu kewajiban profetik, kewajiban kenabian, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita punya, walaupun saya kayak background saya hukum tata negara, saya merasa bahwa ya saya memang ngomong tentang kebaikan, iya, tapi saya kalau yang salah ya saya omong dong, misalnya. Nah itu kan kadang-kadang kan kita kadang-kadang sebagai warga negara ya kan, dan sebagai seorang muslim, kita merasa apa iya ya kita selalu hidup dalam pertengkaran seperti itu, tapi kalau kita nggak sampaikan itu salah gitu. Gimana Habib merasakan? Jadi begini, amar ma'ruf nahi munkar itu kalau dalam bahasa fikihnya disebut hisbah. Nah, hisbah itu sebetulnya wajib bagi mereka-mereka yang memang diberi tanggung jawab. Contoh, kepolisian itu kan diberi tugas untuk melawan kriminal, melawan kejahatan. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar di bidang itu memang kewajiban dia. Kalau dia tidak kerjakan, dia berdosa. Begitu juga kepala daerah, kepala negara, dia kan juga diberikan tanggung jawab untuk mengatur keuangan negara, untuk mengatur pengeluaran, pendapatan dan lain sebagainya. Dia harus jalankan itu dengan baik. Kalau ada anak buahnya yang nyeleweng, dia mesti cegah. Kalau tidak, dia berdosa. Nah, kenapa dia berdosa? Karena dia wajib. Dia yang punya tanggung jawab dan dia punya wewenang. Jadi kalau yang punya wewenang, itu hukum amar ma'ruf nahi munkar wajib. Adapun yang tidak punya wewenang, hukum amar ma'ruf nahi munkar itu nggak wajib. Karena kita tidak punya wewenang. Tapi jangan lupa, kalau sampai tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sama sekali, semuanya jadi dosa. Itu yang disebut fardul kifayah. Iya. Jadi kalau umpamanya soal apa nih, soal ketatanegaraan, kita lihatnya ada kemungkaran, nggak betul nih secara negara maupun secara agama ini nggak betul. Kemudian yang punya wewenang, yang punya tugas mestinya membenahi. Contoh yang punya wewenang seperti lembaga pengawasan kan DPR. Berarti kan tugas dia dong, mestinya mengawasi, tegur kalau ada kesalahan. Itu hukumnya wajib. Kalau komisi di DPR ya di bidang ini dia tidak mengomentari, dia biarkan saja, mereka dosa. Nah, tapi sekarang semacam Bang Refri nih. Bang Refri kan bukan menteri, bukan anggota DPR. Hukumnya fardhu kifayah. Kalau udah ada ahli yang lain yang menanggapi, kita nggak dosa, nggak menanggapi. Tapi kalau yang lain nggak ada yang menanggapi, yang punya kewajiban nggak menanggapi di DPR umpamanya, yang di luar juga para ahli tata negara nggak menanggapi juga, ya mau nggak mau Bang Refli harus ikut menanggapi. Karena kalau nggak dosanya rame-rame. Kalau misalnya, jelas ya. Jadi jadi yang punya wewenang itu fardul ain. Tapi yang tidak punya wewenang itu fardul kifayah. Zaman dulu waktu ada FPI dulu tuh, Forum Pembela Islam dulu. Mereka bukan fardul ain, mereka nggak wajib amar ma'ruf nahi munkar. Yang wajib polisi, RT, RW itu yang wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau semua diam, ya terpaksa kita harus mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kita nggak kerjakan semua dosa. Nah, kalau semua dosa itu yang bisa mengundang bencana, musibah dari Allah. Dan kalau bencana datang, ya bencana kan nggak nanya mana rumah kiai, mana yang bukan kiai. Begitu. Tapi begini, kalau misalnya ya kita orang yang berpengetahuan, memang tidak punya kewenangan atau kekuasaan, tapi kita melihat satu fenomena, ada orang lain yang sudah menanggapi itu, tapi kita berbeda pendapat sama dia, dan kita merasa bahwa pendapat kita ini either bisa menguatkan atau membantah pendapat dia itu. Kalau kita diam saja gimana? Enggak, artinya begini, kalau Pak Refli sebagai seorang ahli tata negara melihat ada sesuatu yang harus diluruskan,
Ada orang lain udah menjawab, mungkin argumentasinya nggak lengkap, perlu kita perlengkap. Dan Pak Refli lihat ini kalau nggak dilengkapi akan buyar, akan bias. Akhirnya kemunkaran ini akan berkelanjutan. Kalau Pak Refli merasa ini memang bisa semakin bias dan semakin mudarat, ya wajib untuk meluruskan. Jadi luruskan lagi. Jadi sebetulnya bicara amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan tugas habib. Para cendikiawan pun punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di bidang yang dia kuasai. Ini saya menyita waktu Habib lama sekali ini ya. Soal Sayyid dan Syarif, soal Habib, ya kan? Saya terus terang waktu di Palembang itu nggak tahu yang namanya Habib. Taunya Ayib, ya kan? Iya. Woi, orang Ayib tuh kalau di Palembang tuh. Ternyata banyak sekali di Palembang tuh, di daerah Pasar Kuto namanya. Bahkan ada kampung Habib di sana. Ada kampung macam-macam tuh. Nah, Ayib tuh rupanya dari Syarif ya. Nah, tapi ada juga Sayyid. Keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Saya itu baru paham bukan paham ya, baru tahu ada ya yang begitu-begitu. Sebenarnya biar tidak memunculkan kesalahpahaman ya. Sebenarnya semacam privilege. Saya makanya menggunakan bahasa susah, privilege itu loh. Seorang zuriat Rasulullah tuh, sehingga orang nggak salah tuh. Jangan sampai juga orang jadi kultus individu juga akhirnya. Betul. Gimana pendapat Habib? Ini satu pertanyaan yang sangat bagus ya, fokus dan serius. Tapi memang ini sebetulnya jawabnya mesti panjang nih. Nah, nggak apa-apa. Tapi jangan panjang-panjang ya. Sepanjang Habib secara singkat aja, memang dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam maupun di zaman sahabat dan tabi'in, persoalan semacam ini memang kurang mencuat. Karena apa? Karena saat itu memang keturunan Nabi kan belum banyak. Artinya masih mudah dikenali. Oh, yang ini cucu Nabi, ini ponakan Nabi, masih mudah dikenali. Nah, setelah mereka menyebar kemana-mana banyak, nah para ulama-ulama, baik dari kalangan tabi'in, dan generasi berikutnya, itu mereka yang berinisiatif untuk membedakan mana yang turunan Nabi, mana yang bukan turunan Nabi. Nah, jadi ini bukan privilege, artinya mereka punya hak khusus dengan gelar itu, enggak. Nah, para ulama pun banyak menggelari mereka nih dari keturunan Sayyidina Hasan, Syarif. Lalu dari keturunan Sayyidina Husain, Sayyid, dan seterusnya. Dan ini kalau kemudian Habib Sayyid ya. Iya, kemudian begitu berjalannya zaman sampai di Nusantara di Indonesia, ternyata istilah-istilah itu lebih bervariasi. Nah, contoh kayak di Jakarta dulu lebih banyak dipanggil Habib. Atau dipanggil Wan. Nah, di Pontianak juga masih Wan sampai sekarang. Kemudian kalau di Palembang Ayib. Kalau di Sumatera Barat Sidi. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah di Jawa Timur umpamanya Ye. Iya kan? Kemudian kalau di Malaysia atau di Aceh ada tulisannya Set ditulis ya. Sebetulnya itu hanya pemberian nama dari masyarakat aja kepada mereka. Tapi yang lebih penting daripada itu, Pak Refli, adalah apa sih alasan para ulama ini kok mencoba mendokumentasikan, mengabadikan silsilah nama-nama keturunan mereka. Jadi yang kerja ini bukan hanya dari kalangan keluarga Nabi saja. Di luar keluarga Nabi pun mereka membuat buku-buku nasab yang akhirnya pada zaman ini menjadi literatur penting kan, untuk kesinambungan daripada kebersenambungan daripada mereka punya silsilah. Kenapa pertanyaannya? Kenapa para ulama kok peduli, ihtimam? Jawabnya karena ada sejumlah hukum dalam syariat Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Contohnya singkat aja. Keluarga Nabi itu nggak boleh makan zakat. Oh gitu. Iya, itu aturan. Walaupun dia miskin sekalipun. Itu cerita darurat. Kalau cerita darurat lain kan. Kita bicara hukum biasa ya, bukan hukum darurat. Keluarga Nabi nggak boleh makan zakat. Nah, walaupun dia katakanlah dia sebagai sebagai salah satu asnaf. Tapi kalau nggak darurat nggak boleh. Apalagi makan suap. Nggak boleh. Makanya waktu cucu Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi mengumpulkan zakat kan dari para sahabat. Di antaranya kan ada zakat korma kan. Tahu-tahu Sayyidina Hasan ambil Sayyidina Husain begitu, salah satu ambil itu korma dimakan. Begitu Nabi lihat, dipegang mulutnya dikeluarin. Kata Nabi, keluarin. Sampai begitu. Sampai begitu. Kata Nabi, ingat keluarga Muhammad nggak boleh makan zakat. Nah, itu dipegang oleh ulama. Jadi kalau silsilah mereka hilang, silsilah mereka tidak dicatat, suatu saat nanti habaib yang nggak tahu dirinya habaib, yang nggak tahu dong. Kalau dia habib, akhirnya dia makan zakat. Hukum ini perlu dijaga. Supaya hukum ini bisa berlaku, habib harus tahu kalau dirinya habib.
Nah, itulah itu pencatatan itu satu. Ya. Yang kedua ada lagi yang namanya khumusul khumus. Dulu di zaman Nabi, keluarga Nabi itu mendapat bagian dari pampasan perang. Seper-25. Oke. Nah, seper-25. Oke. Itu mendapat bagian. Nah, di zaman Nabi itu dijalankan, dibagi-bagi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, bahkan di zaman Muawiyah radhiyallahu anhum, di zaman Bani Umayyah, Bani Abbas, itu dijalankan. Nah, itu hanya untuk keluarga Nabi, anak cucunya. Nah, otomatis keluarga mereka mesti dicatat dong di dalam satu diwan, satu pembukuan besar. Kalau nggak dicatat nanti bagaimana mereka mau dapat itu bagian? Begitu. Nah, ini kan juga hukum yang menyangkut mereka. Begitu. Nah, kemudian ada lagi hukum di beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'i ada hukum kufu, hukum kafa'ah, hukum pernikahan yang harus sederajat. Nah, walaupun di situ ada perbedaan pendapat ulama ya, kita nggak bicara soal perbedaannya. Tapi bagi ulama yang menjadikan kufu itu sebagai apa namanya masalah yang harus diperhatikan dalam perkawinan, tentunya masalah nasab menjadi penting buat mereka. Begitu. Nah, jadi ini yang mereka jaga. Jadi ada sebagian hukum berkaitan dengan para keturunan Nabi ini. Nah, termasuk juga yang Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Kata Sayyidina Abu Bakar dalam Sahih Muslim, "Urqubu Muhammadan fi ahli baiti." Jaga kehormatan nabimu dengan kau jaga kehormatan anak keturunannya. Nah, jadi artinya kan kita nggak katakan ini sebagai privilege atau suatu keistimewaan atau bagaimana. Enggak. Artinya ada satu kewajiban agama begitu. Bahwa umat ini diwajibkan untuk menjaga kehormatan mereka, mencintai mereka, menghormati mereka. Tapi kalau umat nggak tahu, yang mana keturunan Rasulullah? Inilah sebab-sebab kenapa para ulama sepanjang zaman mencatat nasab Nabi. Dan pencatatan ini sampai hari ini masih ada. Dan itu nah, untuk di Jakarta umpamanya ya, di Jakarta, Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara itu adanya di Robito Alawiyah. Robito Alawiyah itu kalau ada Habib yang lahir, dia lapor ke Robito. Saya melahirkan anak, namanya ini. Itu dicatat. Cuman yang kesian, yang nggak masuk dalam catatan. Dan itu banyak pasti. Dan itu banyak. Nah, yang nggak masuk dalam catatan ini, kita jadi dilema ya. Kita kan punya syarat. Kita mau akui dia, nggak ada buktinya. Kita nggak akui, bisa jadi benar. Kan begitu? Nah, tapi dalam konteks keilmuan, tetap harus pakai pembuktian dong. Itu yang dilakukan oleh Robito Alawiyah. Anda ngaku Habib, mari kami periksa, datanya kita lihat. Nah, begitu diperiksa datanya, oh ada, oh benar, ini kakek Anda, ini begini. Sah, diberikan buku bahwa dia seorang Habib. Nah, sehingga tidak sembarang orang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kalau ngaku kan siapa aja bisa. Siapa saja bisa ngaku, saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Ternyata Habibur Rahman. Nah, tapi kan mesti ada pembuktian secara ilmiah. Nah, itu yang dilakukan oleh Robito Alawiyah. Paling tidak Robito Alawiyah itu mengeliminir atau meminimalisir daripada orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal mereka bukan keturunan Nabi. Itu jumlahnya berapa di Indonesia aja misalnya kira-kira? Saya pikir jumlahnya nggak banyak ya, tapi itu boleh dicek di mana namanya di Robito. Robito dia punya catatannya. Robito Alawiyah punya yang keberapa Habib? Ke 30 berapa? Saya kalau dari garis ayah ini saya yang ke 38. 38. Ada catatannya di mereka. Jadi saya juga begitu ngaku saya datang, jadi tanya dulu siapa ayahnya, siapa kakeknya. Ada pembuktian. Oh benar. Sampai ke 38 ya? Enggak, pembuktian itu cukup di antara 4 sama 5 karena di atasnya itu tercatat semua. Ketemu aja. Oh udah ketemu semuanya ke atas. Jadi kita nggak perlu membuktikan sampai ke atas. Jadi kamu benar anaknya Husain. Siapa saksinya? Nah, kan kita unjukin nih, nangga kita, ibu kita, ini saksinya. Nah, terus kamu kakeknya namanya Muhammad, siapa saksinya? Itu dibuktikan. Jadi ada mekanisme pembuktian itu tuh ada mekanisme. Itu kenapa dinisbatkan ke kan itu kan patrilineal ya? Tapi kenapa ujungnya ke? Karena ada hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis Nabi, ya nggak bisa. Karena Nabi yang mengatakan dalam satu hadisnya, kata Nabi, kullu waladi Adam, semua anak keturunan Adam, itu dinasabkan ke ayahnya. Patrilineal. Kecuali waladi Fatimah. Kecuali putranya Fatimah. Maka dia bernasab kepadaku. Karena ada hadis ini. Kalau nggak ada hadis ini mana boleh kita nisbahkan kepada Nabi, nggak boleh. Karena ada hadis. Kan pegangan dalam Islam kan Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas. Nah, sementara untuk nasab Nabi Siti Fatimah, anak-anak Fatimah kepada Nabi ada hadisnya dan ada ijma ulama. Ulama Ahlus Sunnah sepakat semua bahwa turunan Fatimah ada turunan Nabi.
ada satu soal. Katanya kalau Habib itu ini kontroversial mungkin. Iya. Itu katanya kalau dia mohon maaf nggak enak banyak. Kalau dia berdosa katanya azabnya di dunia aja, pas di akhirat nggak lagi katanya. Kalau saya punya pandangan nggak begitu. Enggak begitu. Begini, di dalam surat Al-Ahzab itu ada Allah menyatakan memberi peringatan kepada para istri Nabi. Kalau kalian berdosa, double dosa. Oke, malah lebih berat. Kalau kalian baik, double pahala. I see. Itu istri Nabi. Nah, para ulama mengkiaskan bahwa anak keturunan Nabi sama dengan istri I Nabi. see. Jadi kalau kita pakai ayat itu, anak keturunan Nabi double. Dia berbuat baik, double pahalanya. Dia berbuat dosa, double dosanya. Oke, bukan malah dia bisa ini bebas. Ini yang saya selama ini pegang ini, saya ajarkan kepada anak-anak saya, murid-murid saya. Jadi jangan kemudian dia merasa, oh ini turunan Nabi ini gak bakal masuk neraka, ini turunan Nabi ini boleh begini begitu. Enggak betul. Keturunan Nabi itu justru harus memberikan contoh yang memberikan contoh yang baik, dan mestinya dia lebih menjaga. Dia menjaga untuk lebih getol menjalankan kewajiban dan lebih takut untuk berbuat maksiat. Karena sebagai keturunan Nabi itu kan amanat. Itu yang mesti kita pegang. Jadi saya pikir kalau yang megang-megang kayak tadi tuh, itu memang orang malas ibadah tuh. Itu biasanya suka banyak ahli maksiat, na'udzubillah. Tapi yang jelas, yang perlu kita garis bawahi, pandangan-pandangan semacam itu berbahaya. Berbahaya bagi habaibnya dan berbahaya bagi para pecinta habaib juga. Nah, berbahaya bagi habaib, nanti dia malas ibadah. Bahkan dia suka maksiat karena ngentengin. Bagi pecinta habaib juga berbahaya. Nanti kalau ada habaib yang berbuat maksiat, dia diamin. Itu habib, nggak apa-apa. Nah, ini saya pandang, saya lihat ini pandangan sangat berbahaya. Ini tidak perlu dipopulerkan. Justru yang perlu kita kedepankan, istri Nabi, ingat, itu yang nggak ada hubungan darah tuh. Istri Nabi nggak ada hubungan darah. Nah, kalau istri Nabi aja dua, apalagi yang punya hubungan darah, anaknya, cucunya. Nah, sehingga dengan pandangan pedoman semacam ini, insya Allah habaib akan lebih terkontrol untuk berbuat yang lebih baik. Tapi saya punya himbauan nih, apa namanya, Pak Refri. Ada istilah itro, zuriyah, keturunan, ada istilah Habib, ya kan? Saya pikir ini mesti dipisahin ya. Masalahnya begini, dulu di Hadramut, kata Habib itu hanya diberikan kepada sayyid-sayyid yang soleh. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Nah, jadi ini perlu diluruskan juga. Jangan sampai nanti ada orang ngaku sayyid, dia berbuat maksiat, dia berbuat kejelekan, terus kita panggil Habib, kan ngawur. Saya termasuk yang menolak. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi ya gelarnya Sayyid Syarif, tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Cukup namanya aja. Iya, jadi gelar Habib ini adalah seorang sayyid yang beriman kepada Allah dan berakhlakul karimah. Nah, sekarang begini, maaf, kalau ada keturunan Nabi, tahu-tahu kita temukan dia agamanya bukan Islam, masa mau dipanggil Habib? Kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, tapi dia mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram, masa dia panggil Habib? Ini kan jadi mencemarkan nama Habib. Nah, saya nggak setuju. Saya ajak umat Islam di mana-mana, kalau ada siapapun dia, walaupun dia itu ngaku keturunan Nabi, ada buktinya, kalau dia tuh apa namanya punya silsilah, itro, ya kita akui dia turunan Nabi, ya kita akui dia itro, ya kita akui dia zuriyah, tapi jangan dipanggil Habib kalau dia ahli maksiat. Tapi begini, Bib, misalnya jelas ya? Iya, jelas. Tapi persoalannya ada orang yang mengatakan, walaupun dia itu katakanlah ya nggak benar ya, tapi selama dia Habib, ya kita wajib menghormatinya, gimana? Iya betul, kita wajib menghormatinya, zatnya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tapi perbuatannya kan enggak. Nah, kita mesti pisah dong. Nah, perbuatannya tetap mesti kita tentang, kemunkaran tetap mesti kita larang, kita cegah. Nah, bahkan maaf, Anda kalau ngelihat ada orang yang diberi gelar Habib kemudian berbuat maksiat, bagi saya ini mesti ditegurnya lebih keras. Dosanya dibandingkan yang lain. Iya, jadi jelas ya. Jadi bukan kita merendahkan ke Habib, ke sayyidannya. Nah, kita akui, tapi kita bilang kita akui dia sayyid. Nggak bisa berbuat begitu. Iya, tapi jangan bikin malu. Maksud disebut Habib. Habib itu kan artinya kekasih. Habib itu dulu di Hadramut kalau orang udah soleh, bertakwa, beriman kepada Allah, seorang sayyidnya. Dia bagus, beriman, apa namanya ulama, baru dipanggil Habib. Nah, ini jangan sampai
kerjaannya setiap hari menghina ulama, mencaci maki syariat, menghina syariat. Tahu-tahu dipanggil Habib. Waduh, musibah. Oke. Bib, terakhir Bib, closing statement Bib. Mungkin Habib mau menyampaikan sesuatu kepada umat, kepada sobat RH sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Bang Refli. Masya Allah, ini hari nggak berasa Bang Refli ya. Udah berapa jam nih kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan hari ini alhamdulillah Bang Refli silaturahim ke kita ngobrol-ngobrol, dan memang saya sudah janji dengan beliau dulu kapan-kapan mau menyapa ya para sahabat dari Bang Refli ya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak semua, ayo sama-sama lah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, nanti semua kesemrawutan yang ada di sekitar kita Allah yang perbaiki buat kita. Nah, jadi yuk sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita tegakkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat harta kita, jadi orang yang baik, jujur, jangan dusta, jangan bohong, jangan ingkar janji, jangan berbuat zalim. Kita beresin hubungan kita dengan Allah. Nanti urusan yang semrawut nih yang ada di luar nih, Pak Refli, insya Allah Allah beresin. Allah beresin. Kita punya utang piutang, punya kesulitan, punya kasus, punya ini, punya itu, semua akan Allah beresin. Siapa yang menyegerakan kewajibannya terhadap Allah, insya Allah Allah akan menyegerakan untuk penyelesaian segala urusan. Oke, ya saudara sekalian, itu tadi percakapan panjang dengan Habib Rizik Syihab, dan nggak menyangka kan, saya nggak nanya yang lain-lain. Ini tanpa janji nih. Iya, dan tanpa ini janji. Spontan betul deh. Karena biasanya saya kalau pakai janjian itu malah nggak jadi biasanya. Gitu. Kalau Refli mudah-mudahan senantiasa sukses, berkah, berhasil, dan mudah-mudahan Allah selalu lindungi dari makar-makar orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan, insya Allah. Ini apa nama podcastnya? Refli Harun. Refli Harun ya. Tapi mudah-mudahan. Sobat RH kalau Sobat RH. Mudah-mudahan Pak Refli Harun dengan Sobat RH semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, gobol segala hajat, disembuhkan segala penyakitnya. Bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjuang. Refli Harun. Cadas, keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.